Begitu banyak orang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Hampir semua bentuk penderitaan datang dari pikiran, baik dalam bentuk kecemasan akan masa depan maupun penyesalan atas masa lalu. Penderitaan nyata sehari-hari bisa dilampaui dengan baik jika orang mampu berpikir jernih, jauh dari kecemasan dan penyesalan yang kerap mencengkram pikirannya. Sebaliknya, hal kecil akan menjadi sulit dan rumit ketika orang dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan. Orang semacam itu akan sulit berfungsi di masyarakat, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka pun cenderung menjadi penghambat bagi orang lain, dan bahkan bisa membuat orang lain menderita. Beban pikiran yang berlebihan membuat orang tak mampu menyadari betapa indah dan sederhana hidup manusia itu sebenarnya. Kunci untuk mencegah hal ini adalah dengan memahami hakikat dan gerak pikiran manusia. Setiap bentuk konsep adalah hasil dari pikiran manusia. Dengan konsep itu, manusia lalu menanggapi berbagai keadaan di luar dirinya. Dalam hal ini, emosi dan perasaan juga merupakan hasil dari konsep yang berakar pada pikiran manusia. Lalu apakah ciri dari pikiran manusia itu? Kiranya ada 3 ciri mendasar, yakni tidak nyata, sementara, dan rapuh. Perlu diingat bahwa pikiran itu bukanlah kenyataan. Ia adalah tanggapan atas kenyataan. Pikiran dibangun di atas abstraksi konseptual atas kenyataan. Pikiran juga sementara. Ia datang, ia pergi, dan ia berubah. Cuaca berubah, maka pikiran juga berubah. Ketika lapar, pikiran melemah. Dan sebaliknya, ketika perut kenyang, pikiran bekerja lebih maksimal. Ini menegaskan ciri selanjutnya bahwa pikiran itu rapuh. Apa yang kita pikirkan sama sekali belum tentu benar. Bahkan keyakinan kita atas pikiran kita cenderung mengarahkan kita pada kesalahan dan penderitaan, baik penderitaan diri sendiri maupun orang lain. Pikiran kita begitu amat mudah berubah, dan ini jelas menandakan kerapuhan dari semua bentuk pikiran. Namun sayangnya banyak orang mengira bahwa pikiran mereka adalah kenyataan. Mereka mengira bahwa pikiran mereka adalah kebenaran. Emosi dan segala bentuk perasaan yang merupakan buah dari pikiran juga dianggap sebagai realita. Mereka mengalami kesulitan untuk menjaga jarak dari pikiran mereka sendiri. Pada titik ini, biasanya orang melihat 2 kemungkinan, yakni ekspresi dan represi. Ekspresi berarti mengeluarkan semua bentuk pikiran tersebut dalam bentuk tindakan atau kata-kata. Biasanya, orang lain menjadi objek dari tindakan ini. Beberapa di antaranya merasa terhina sehingga membalas dan membentuk semacam lingkaran kekerasan yang lebih besar. Represi berarti menekan dan menelan semua emosi dan pikiran yang muncul. Pada pikiran dan emosi yang ekstrim, ini menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan penyakit fisik yang berbahaya, seperti misalnya kanker atau sakit jantung. Represi emosi dan pikiran jelas bukan merupakan jalan yang tepat. Ekspresi menciptakan masalah sosial, dan represi menciptakan masalah personal. Banyak orang terjebak di antara keduanya. Mereka tidak dapat keluar dari pikiran dan emosi yang mereka anggap nyata. Namun ada jalan keluar dari kebuntuan ini, yaitu observasi. Observasi berarti tindakan mengamati apa yang terjadi di dalam pikiran kita secara seksama. Kita mengamati muncul dan bergantinya pikiran dari suatu objek ke objek lainnya. Kita bisa melihat bagaimana emosi, perasaan, dan pikiran terbentuk kemudian berlalu. Dengan cara ini kita menciptakan jarak dengan segala hal yang muncul di kepala kita. Kita tidak lagi percaya bahwa itu semua adalah kebenaran. Hasilnya, semua emosi, pikiran, dan perasaan tidak akan mempengaruhi diri kita sendiri. Kita mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Ketika kita mengamati semua bentuk emosi dan perasaan serta pikiran yang muncul, kita lalu bertanya, apa yang sedang kita amati? Apa ini yang sedang mengamati? Siapa ini yang sedang mengamati? Yang jelas, bukanlah pikiran kita. Kita juga bukanlah emosi dan perasaan kita, karena semua itu datang dan pergi serta amat rapuh. Jika kita bukan pikiran, perasaan maupun emosi kita, lalu apa atau siapakah kita ini? Siapa yang sedang mengamati? Kita bisa menjawab dengan jawaban-jawaban lama, seperti jiwa atau roh. Namun jiwa dan roh adalah konsep yang merupakan hasil dari pikiran kita. Maka itu tidak nyata. Sementara pertanyaan ini membuka ruang baru di dalam hidup kita.
Jika dilakukan secara berkala, yakni bertanya siapa yang sedang mengamati, kita akan menyadari kehadiran sang pengamat ini. Ia mengamati setiap detik pikiran, emosi, dan perasaan yang muncul dan pergi di dalam diri kita. Kesadaran ini membuat kita lebih kuat menghadapi segala hal yang mungkin terjadi di dalam hidup. Dalam jangka panjang, tidak ada emosi, pikiran, atau perasaan yang bisa memengaruhi diri kita lagi. Bukankah ini yang disebut kedamaian sejati?